masalahnya ini kan masyarakat kenapa UMKM kita nggak bisa akses gitu. Tadi Bu Yunita juga sudah jelaskan, ternyata tidak semua UMKM itu memang bisa diberikan kredit. Nah, bank itu sebetulnya adalah juga perusahaan komersial juga yang nggak boleh rugi. Jadi bank itu juga harus untung gitu. Karena kalau enggak kita nggak bisa melayani. Ya. Jadi kalau tadi mengenai transaksi layanan keuangan, transaksi, sebetulnya itu bagi bank itu adalah sifatnya pelayanan. Karena di situ lebih banyak biayanya luar biasa, tetapi pemasukan dari situ, fee income itu sebetulnya relatif sangat kecil dibanding dengan biayanya. Gitu ya, ada biaya itu ada, kalau admin tahapan itu kita tarik biaya, kemudian kalau ada virtual account kita juga tarik biaya kan, tetapi biaya yang kita dapat tidak seimbang dengan biaya-biaya untuk mendevelop terutama dari IT kita. Nah, saya ambil contoh di BCA itu kita meng-hire lebih dari 1.000 orang itu yang spesialis di bidang IT saja untuk mengembangkan sistem pembayaran ini. Dan itu memang belum lagi teknologi itu memang cukup mahal, bukannya hardware, software, dan sebagainya. Nah, revenue utama ini justru dari kredit, sehingga kredit ini, cuman makanya bank itu selalu berhati-hati di dalam memberikan kredit. Next, kita coba lihat di sini. Nah, ini secara singkat sebetulnya kenapa sih UMKM itu tidak semuanya bisa akses. Jadi akses ke perbankan itu susah. Itu saya ingin hanya meneruskan tadi apa yang sudah dikemukakan Bu Yunita. Kalau tadi Bu Yunita membagi di beberapa hal, ini saya intinya sumber pembiayaan atau akses ke kredit itu sangat tergantung dari kemampuan UMKM di dalam meningkatkan kapasitas hasil usahanya. Gitu. Jadi ada 3 kelompok. Yang pertama ini adalah UMKM yang subsisten. Jadi sebetulnya ini terutama UMKM pemula yang produktivitas usahanya masih belum optimal. Jadi belum bisa menghasilkan laba usaha yang memadai. Nah, sumber pembiayaannya dari mana? Ini yang tadi juga baik Pak Peri maupun Bu Yunita sudah menjelaskan, ini harus dari bantuan-bantuan ini. Bisa bantuan itu bisa dari uang pribadi, dari teman, dari keluarga, dan juga dana-dana khusus, program-program bantuan ya, dari pemerintah. Ini juga sudah banyak. Ini dana bergulir. Ini bisa dilakukan di situ. Dan kita memang, saya nggak tahu persis jumlahnya UMKM dari 65,5 juta itu berapa yang di kelompok ini. Nah, kelompok kedua ini adalah UMKM yang potensial. Sebetulnya UMKM ini sudah bisa menghasilkan profit, ya. Tetapi kalau dia datang ke bank, dia belum bisa memenuhi persyaratan-persyaratan kredit bank komersial. Seperti tadi disinggung Bu Yunita, bukan hanya mengenai, karena bank komersial itu harus ada agunan fisik, ya. Harus ada juga laporan keuangannya, harus bagus, supaya apa? Laporan keuangan itu untuk menghitung kebutuhan kredit. Karena kredit itu diberikan itu bukan berdasarkan permintaan, ya. Wah, saya mau minta 1M. Bank pasti ngitung dulu, sebetulnya kebutuhannya berapa sih? Nah, perhitungan itu dihitung dari laporan keuangan. Kita hitung. Kalau kebutuhannya cuma misalnya 50 juta misalnya, walaupun dia minta 100 juta juga nggak kita kasih. Karena kalau over kredit atau kelebihan, itu kita juga takut itu. Nah, kalau golongan yang potensial ini juga cukup banyak. Jadi ini memang belum bisa dibiayai oleh perbankan, maksud saya bank komersial, ya, karena syarat-syarat ini kita juga bukan hanya semaunya, ya, kita ini juga diawasi oleh otoritas jasa keuangan untuk agar bank itu memberikan kredit secara prudent, gitu. Secara prudent. Gitu. Nah, untuk golongan potensial ini masih ada sumbernya, itu bisa kredit subsidi, misalnya KUR ini golongan ini bisa itu subsidi, dia sudah bisa menghasilkan laba.
Tapi sedikit ya, ini dengan kredit subsidi, dengan kredit kemitraan, dengan mungkin sebagian dari P2P lending itu juga bisa memberikan ini, dan juga beberapa bank kadang-kadang juga dengan kredit kur itu kita bisa lakukan ini. Ya. Nah, ini yang kelompok kanan ini yang sebetulnya UMKM yang kapasitasnya, kalau istilahnya UKM hebat ini kalau dari Kagama itu ya, ini yang sebetulnya sudah bisa memenuhi persyaratan kredit komersial dan sebetulnya sudah mampu membayar cicilan atau kewajiban bank kalau kita memberikan kredit. Karena prinsip kredit bagi bank, prinsipnya itu simple. Kredit itu kita berikan kalau kita yakin atau bank itu yakin bahwa kredit itu bisa kembali. Karena apa? Karena dana yang kita pinjamkan ini sebenarnya adalah dana masyarakat, seperti tadi disinggung oleh Pak Peri. Ya, masyarakat itu yang naruh dana di bank, kemudian dana ini sebagian kita pinjamkan. Jadi ini adalah amanah masyarakat ini. Kita tidak mungkin tidak mengembalikan dana. Ya, wah itu bisa ribut. Orang ATM BCA mati setengah jam aja sudah di medsos itu sudah ributnya setengah mati. Apalagi kalau mau ngambil tahapan atau depositonya nggak ada duit. Nah ini cilaka. Jadi itu amanah yang kita harus jaga, makanya bank itu harus bertindak sangat prudent agar uang-uang masyarakat ini nanti pada waktunya kita bisa kembalikan lagi. Nah ini kenapa bank itu harus hati-hati. Pastikan bahwa dana yang kita pinjamkan itu nanti kembali. Gitu. Kembali pokok dan juga bunganya. Kenapa ada bunga? Nah, bunga itu tadi untuk membiayai tadi itu. Transaksi keuangan, untuk teknologi. Nah, kelebihannya juga kita nanti yang ketiga ada pembinaan yang kita lakukan. Oke, next kita terus. Nah, ini contoh ada kredit usaha rakyat KUR, ini yang disubsidi oleh pemerintah, itu cukup besar, jadi bunganya cukup 6%. Ini baik untuk UKM mikro, atau super mikro, mikro, dan juga UKM kecil. Ya. Jadi ini prinsipnya ini mudah sekali, dan tapi ini maksimum hanya sampai 500 juta. Itu, dan untuk yang 500 juta ini juga sudah diperlukan agunan ini. Ya. Oke, next. Saya singkat aja, dan ini kredit program yang komersial yang ada di BCA. Intinya kredit-kredit ini adalah untuk membiayai kredit modal kerja maupun kredit investasi ya untuk pertumbuhan UMKM, untuk pertumbuhan bisnis dan untuk memajukan dan menaikkan skala ekonominya. Ini contoh-contohnya, jangka waktunya bisa panjang, bisa pendek, terserah kita ya. Tapi syarat-syaratnya tadi itu bahwa harus sudah ada izin usaha, harus ada agunan, juga yang penting juga harus ada layanan keuangan atau income statement yang laporan keuangan yang memadai supaya kita bisa menghitung. Jadi sebetulnya bank yang dihitung apa sih? Ada dua hal. Pertama adalah memastikan bahwa nasabah atau UMKM ini butuh kredit. Ini penting supaya tidak dipakai yang enggak kan. Butuh kredit dari mana? Kita hitung kebutuhannya berapa. Satu. Yang kedua, kita juga harus pastikan bahwa UMKM ini nanti mampu membayar. Dari mana? Makanya kita hitung dari laporan keuangan itu kelihatan. Labanya, profitnya itu berapa? Mampu enggak dia bayar bunga? Karena kredit ini adalah uangnya masyarakat. Jadi kita harus pastikan bahwa nanti UMKM ini juga bisa mengembalikan kredit kembali. Itu kira-kira. Oke, next. Nah, yang ketiga, tadi yang pertama mengenai transaksi, yang kedua pembiayaan, yang ketiga ini pembinaan. Ini pembinaan ini persis seperti apa yang dikemukakan Pak Peri tadi, kita pendekatannya bukan individu, kita lebih banyak adalah per klaster. Kelompok-kelompok UMKM, ya ini tidak bisa banyak, karena bank itu kemampuannya juga terbatas. Ya, ini kita merupakan, kalau kami menganggap ini adalah merupakan tanggung jawab sosial dari BCA untuk kita membina UKM. Jadi pembinaan ini banyak sekali kita inisiatif-inisiatif, program-program kerja, bahkan kita membentuk ada yayasan khusus ya, Bakti BCA ini yang khusus untuk sebetulnya
menyalurkan bantuan-bantuan ini. Jadi ini bukan hanya di sektor UMKM ya, kita juga ada di sektor yang lainnya, di pariwisata, ada di mengenai budaya, macam-macam, terutama juga pendidikan, kita juga banyak membantu. Nah, khusus untuk pembinaan UMKM, ini banyak beberapa kita sudah lakukan. Kita juga tahun lalu kita mengadakan UMKM Festival, ini kita coba untuk bagaimana onboarding ke e-commerce, kita coba untuk bagaimana meningkatkan akses pasar dan sebagainya. Dan kita juga di situ kita melakukan edukasi bagaimana sih untuk menggunakan teknologi untuk masuk ke e-commerce dan juga untuk memperluas akses pasar. Ini juga ada Bangga Lokal, ini yang sebetulnya baru bulan Desember kemarin kita mulai, nanti juga saya kira tadi iklannya ada itu mengenai Bangga Lokal, ini juga masih berlangsung terus dan ini sambutannya luar biasa. Karena ini kita bisa melakukan meningkatkan betul-betul kemampuan UKM. Next, ini contoh-contoh saja. Ini kita pembinaan secara klaster ya, kelompok-kelompok ya. Apakah itu desa? Ini kebetulan ada desa banyak. Ini contoh-contoh misalnya desa ini pariwisata di Gua Pindul. Ini Gua Pindul ini beberapa tahun yang lalu itu sebetulnya itu nggak ada apa-apanya itu. Cuman ada sungai yang masuk gitu. Nah, kita datang, kita panggil itu Karang Taruna, itu mungkin 10-20 orang, kita coba ajari bagaimana services, bagaimana semua ini akhirnya dia bentuk, akhirnya jadilah itu menjadi objek wisata Gua Pindul. Dan itu sekarang bukan hanya satu kelompok Karang Taruna, tapi juga diikuti oleh Karang Taruna yang lain. Ini jadi akhirnya itu seperti Gua Pindul. Ini juga di Penting Sari, ini juga di Jogja juga ini itu ada di dekat lapangan golf ini, karena saya sering lewat ke sana. Saya juga waktu itu mampir karena saya sana. Ini juga menarik. Itu kita desa kita kembangkan. Jadi setiap orang, setiap rumah itu ada menyisihkan satu kamar yang kita coba atur untuk bisa ditempati. Jadi ini sebetulnya ini untuk pembinaan homestay gitu. Dan ini dengan websitenya sebetulnya ini banyak sekali, bahkan tamu-tamu dari luar negeri banyak juga ini, karena murah sekali. Waktu itu bayar cuman berapa itu 100.000 apa ya? Itu sudah sehari dapat makan pagi, makan siang, makan sore gitu ya, dengan atraksi-atraksi yang menarik. Ini juga cukup maju ini. Ini di Jogja. Jadi ini kita bina, bahkan kita sertifikasi nih. Setiap berapa saat, kayaknya setiap 2 tahun atau berapa kita datang, pastikan bahwa mereka masih berjalan dengan baik. Dan ini juga menarik karena sebetulnya simpel sekali. Waktu itu saya ingat ya, bagaimana yang penting menurut mereka kita bawa aja itu kepala-kepala rumah tangganya nginep di salah satu hotel di Jogja selama 3 hari, yang ngajari bukan BCA. Di hotelnya kita minta ngajari gimana bersihin kamar, bagaimana bersihin toilet, kayak gitu-gitu. Ini menarik. Ini yang terakhir, ini kita Bangga Lokal. Saya kira ini nanti juga ini intinya adalah kita untuk digital bisa berupa keterampilan, pengetahuan bisnis, ya. Ini memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan UKM, ya, untuk pemasaran, untuk perluasan pasar, dan juga beragam jenis pembayaran. Ini sama sekali kita belum ada, karena ini baru berjalan Desember, jadi ini sebetulnya kita belum, nanti kalau mereka sudah maju, baru kita masuk ke akses pembiayaan. Jadi dari sekarang ini tadi disebutkan, sekarang ini sampai kemarin kayaknya sudah ada sekitar 800 yang masuk sini, jadi ini kita mudah-mudahan terus berkembang. UMKM hebat, Indonesia hebat.